Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kita dikasih sama Allah sekali lagi nikmat untuk berpuasa, nikmat bermajelis. Semoga Allah izinkan terus kita diberikan kepahaman, diberi hikmah, bukan hanya tahu tapi bisa mengamalkan. Karena sebaik-baiknya ilmu adalah yang bisa kita amalkan. Baik, teman-teman rahmati Allah. Ada kalau ngelihat video saya yang kemarin tuh ramai kan, masih lanjut cerita kemarin ya. Dapat atensi guru-guru pada japri, benar kondisinya. Ya emang benar kondisi bahwasanya hari ini ada lost generation. Apa namanya? Generasi yang hilang. Generasi yang hilang. Di mana yang sholat dan ibadah itu orang tua, dan karena mereka bawa anaknya, jadi betul orang tua dan anak saja. Tapi generasi remaja, generasi tengah-tengah, generasi jembatan pelanjut hilang. Kalau semalam kita bahas bahwasanya ketertarikan mereka sudah hilang dari spiritual. Kenapa demikian? Karena spiritual bagi sebagian besar mereka tidak menyelesaikan urusan finansial. Spiritual tidak menyelesaikan urusan finansial. Cuma ya ngaji, percuma aja ngaji, ya kan? Ke masjid tidak juga bisa membuat saya bisa enak ngopi. Nah, yang ngaji-ngaji ndak berduit, yang ngaji-ngaji kere gak, bahkan yang ngaji-ngaji terlibat zina. Wajah Islam dicoreng dengan adanya hafizo 30 juz, ketahuan selingkuh. Wajah Islam dicoreng dengan beberapa case poligami yang yang ya mungkin itu sunnah ya kan, tapi mungkin karena cara dan adabnya salah sehingga jadi tembakan. Wajah Islam dicoreng karena ada oknum-oknum ustadz atau hafiz korup, sehingga membuat mereka it's not my future, ini bukan masa depan saya. Dan inilah yang jadi bagian daripada kontributor orang tidak tertarik belajar Islam. Tapi sebenarnya kondisi ini tetap sebenarnya sama aja dengan kondisi 1400 tahun yang lalu, di saat Islam tidak jadi tidak jadi belum jadi sesuatu yang menarik, tapi perlahan-lahan orang-orang dahulu ya kan, para sahabat yang akhirnya Allah pilih keimanannya, mendedikasikan semua waktu, tenaga, hartanya untuk mensiarkan Islam, dan banyaklah akhirnya orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Maka sekarang kalaulah kita ini 1400 tahun yang lalu, bola panasnya, aktor yang sedang dipilih Allah adalah orang-orang yang sedang di depan saya hari ini, baik lewat Zoom maupun di kondisi teman-teman di masjid ini. Apakah kita akan membiarkan orang-orang tidak kagum dengan Islam karena ketawaduan kita yang salah? Atau kita menghujamkan dalam hati, kita harus bangkit, harus semangat, harus berkarya agar orang-orang di luar mulai tertarik untuk belajar Islam, untuk ke masjid,
Jadi orang tidak tertarik belajar Islam yang menurutnya spiritual itu tidak ada hubungan dengan finansial karena oknumnya yang salah, karena oknumnya yang pemalas. Karena Allah tidak mungkin salah janji, ya kan? Innalil muttaqina mafaza, sungguhnya orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan kemenangan. Nah, jadi karena kalau ngelihat ABN, ngelihat Ustadz Kiki dah kejauhan, anak-anak teman-temannya Isa diputus Ibau, nengoknya tuh Isa. Kau kerja mana sah? Aku di masjid. Sian kau saya gitu, kere kau ya, bes. Tak tertarik dia. Kau kerja mana Fari? Aku di masjid. Tak can ke Fari gitu-gitu ya. Kau kerja mana Pradana? Warung kopi ya. Mantap kalau warung kopi ya. Kau kerja mana mula? Adalah kerja sikit-sikit ya. Kau kerja mana Keno? Hehe. Tidak pede. Masa kerja di orang tuh kerja di mana? MP kantor DPR pede. Kerja di mana? Kedubes pede dia. Artinya itu adalah strata tertinggi dalam pemerintahan. Di mana? MPR. Masa kita kerja di kantornya Allah tidak pede? Berarti kita sedang mengecilkan Allah. Itulah. Ada satu tempat makan sabu-sabu, namanya Sabu Haci. Makanannya banyak sekali, melimpah. Misalkan Ilham Abi ajak makan waktu ke sana. Ngambil daging sepuasnya. Abi bilang Ham, jangan ngambil sosis, jangan ngambil ayam, jangan ngambil goreng-gorengan. Ambil daging aja, rugi kalau ngambil itu. Harus ada perhitungannya. Kan 250.000 1,5 jam. Di Ilham ngambil mungkin sekilo ya daging, 2-3 kilo. Segunung-gunung serak-rak gitu makan. Lupa aja. Biasa dia sibuk melayani Abi, sibuk ngambilkan Abi, ini lupa dia benar. Sibuk makan seorang, gitu kan. Nah, terus berarti Ilham memainkan peran yang tepat. Di tempat makanan yang banyak, dia memainkan energi yang pas untuk menikmati. Tapi ada juga siapa? Abi bawa makan seperti itu. Terus duduk di tawadu makan. Duduk malu, tenang-tenang. Ngapa tawadu gerambel saya bilang. Oh iya ke Ustaz. Itulah. Nah maksudnya kita ini di tempat kawan-kawan, apalagi yang baik di masjid, di pondok, ibaratkan di tempat tambangnya rezeki. Satu-satu yang buat tidak berzeki kan kita malas. Mulainya bang, kayak di tempat daging, tidak mungkin tidak dapat daging. Yang buat kita dapat daging kan karena tidak bergerak, cuma duduk ya nunggu gitu loh kawan-kawan. Maka ya benar rahmati Allah, kita sedang di pertarungan sesungguhnya hari ini. Menurut BMKG ya kan, anak-anak muda yang sudah tidak sedikit sholat tarawih ini ya kan, dan ternyata lihat viral kan kontennya Wi, udah mau nembus 130.000, komennya hampir 300. Iya Ustadz, tempat saya juga. Iya Ustadz, anak muda ke warung kopi, anak muda ke kopi shop. Kira-kira apakah kita pindahkan kopi shop di sini atau kita pindahkan di kuburan Cina di depan? Ini tantangannya. Nah sekarang pilihannya tuh gini, ibadahnya kita yang hari ini sudah hijrah, yang sudah dikasih hidayah, ibadahnya orang yang sudah amanu, beriman kepada Allah, yaitu wa'amilu solihat dan watawasau bil haq. Itulah sekarang PR-nya kawan-kawan. Ibadahnya orang yang sudah amanu bukan lagi dia sekedar dia amanunya saja. Apa ibadahnya? Amilus solihat. Antum sudah amilus solihat sampai jam 12 malam tim. Semalam haru sampai Abi Zoom orang-orang testimoni. Di luar sana orang sedang bergila ngerjakan aplikasi sidak. Abi terima kasih, terasa sekali Ramadan ini saya tak sempat mikir apa-apa, dikejar-kejar terus. Banyak amalan yang saya amalkan, ya Allah makasih. Abi makasih. Ya kan wasilah aplikasi sidak, saya sama anak-anak jadi seru-seruan. Kalau pas saya salah sih kena ketawakan, mama aku ndak bisa. Ustadz, saya sudah hijau.
Dari Papua jam 12 malam semalam. Saya itu sudah hijau, saya itu sudah benar pelafalannya, ghoin. Tetapi kok tidak muncul hijaunya, barnya. Tolong dicek ini aplikasi. Wah, gini. Ya kan? Wah, saya gini ngotot tuh. Ya kan, mantap, udah siap, nanti kita cek. Ustadz boleh kembangkan lagi tuh anak-anak. Ya Allah, saya bilang, se-excitednya itu orang di luar sedang berlomba-lomba. Saya enggak perlu. Ustadz, apakah setelah Ramadan kegiatan ini masih ada, belajar begini? Masih ada sampai mati. Bunda-bunda mau enggak dapat rezeki dari aplikasi ini? Dapat 50 ribu? Mau. Oh, ramai semalam serentak. Nah, artinya tetap ada mutiara-mutiara orang yang mau bergerak. Maka kita-kita yang udah ngaji ini, amalannya tuh bukan hanya sampai di amanu. Yang sudah lanjutannya amilus solihat. Selesai bizum, ya kan? Tengok. Nah, amilus solihat itu ya seperti ini contoh ya. Ini amilus solihat namanya. Biar kawan-kawan tahu stepnya. Dan setiap rumusnya satu. Setiap ibadah yang dikerjakan ada pahala di baliknya. Coba ulangi. Ibadah yang dikerjakan ada pahala yang di baliknya. Ibadah yang sama menghasilkan hadiah yang sama. Ibadah yang bertambah menghasilkan hadiah yang bertambah. Nah, Ustadz Anggi sudah cek, sudah bukan lagi, udah jauh dah levelnya. Bukan lagi hanya sekedar ngajak makan-makan di MSP. Sudah bikin Roblox MSP, kajian Roblox yang datang 3.000 orang. Roblox, ada ustadznya. Target kita Kiai 1 juta kajian. Dah jauh dah mainannya. Nah, maka stepnya yang harus kon-kon kan gini. Allah bersumpah demi waktu, ya kan? La fi husrin wal asri innal insan, sesungguhnya manusia. Jadi bukan lagi orang beriman. Berarti manusia tuh semua yang punya 2 mata, 2 kaki, 2 tangan, manusia. Yang punya nyawa, manusia. La fi husrin, semuanya kata Allah merugi. Oke? Berarti kita ini kullu jama'atan la fi husrin ilal ladzina amanu, kecuali yang beriman. Oke. Syarat nomor 1 sudah kita gugurkan. Kita mau sholat, kita mau terawih, kita mau puasa, kita tahajud. Tapi baru 25% yang gugur. Ibaratkan satu syarat itu seperti beban berat hidup kita, satu udah kita gugurkan, jebret. Amanu. Lanjutannya wa amilus solihat. Berbuat amal. Maka buat banyak orang yang benar tuh kan gini, di lingkungan amal berbuat amal. Coba ulangi. Itulah yang terbaik. Tapi sebab ada oknum, ada orang di lingkungan amal jadi penonton orang beramal. Tidak lebih baik di luar lingkungan amal malah beramal. Ngomong? Malam Bang Fadli laporan, Abi, alhamdulillah konten yang satu semalam Ramadan ini tembus 1,4 juta. Ini di luar lingkungan amal tapi beramal. Konten. Jualan, dan tadi soalnya yang ngeliat, belum ada yang laku. Ini mau kemana barusan? Tiba-tiba berdiri. Di sana aja, minta tolong Bapak, setiap ada jamaah yang ngantri dibagiin ke orang satu-satu. Iya. Ya, nanti dihitung berapa totalnya. Iya. Berarti nanti saya beli semua. Ya, oke, Bapak gak usah kemana-mana. Iya. Bapak puasa kan? Insya Allah. Nah, biar gak capek, Bapak di situ aja. Ya, vitamin silakan gratis.
amal. Kalau ini udahlah tuh. Abang makan di Nah. mana? Anterin. Ambilin aja Pak, Ya, ya. matanya udah nggak Siapa ya? Bentar, saya ambilin dulu. Lepaskan genggam tanganmu, jangan paksakan untuk rindu, kan ku tutup semua ruang di hatiku. Bila 2,4 juta, semalam masih 1,1, yang 2 6,6 juta. Oke. Saya mau bahas lebih dalam tentang surah Al-Asr dan aplikatifnya pagi hari ini. Kaitannya sekali lagi, kalau kemarin kita bahas di surah Al-Ma'arij, setelan pabrik manusia itu apa? Satu? Mengeluh. Yang kedua? Kikir. Lupa. Ya kan, kulit lupa kacangnya, itu setelan pabrik. Setelan pabrik kedua, setelan pabrik kedua adalah semua orang rugi. Bahkan Allah bilang, kau mau kemana? Mau lahir? Kenapa Allah kunci demi masa, demi waktu? Mau masih kecil sampai tua? Mau di awal, di akhir? Pasti kau rugi. Kecuali kau lepaskan beban yang pertama, kau kerjakan yang pertama, beriman. Oke. Nah, orang terjebak cuman sampai di level beriman. Mohon maaf, walaupun atas nama pondok, atas nama penghafal Quran, atas nama pemilik sanad, atas nama masjid, selama cuman beriman saja, berarti cuman satu beban ya tinggalkan. Masih ada 3 beban lagi. Wa amilu solihat, wa tawassaw bil haq, wa tawassaw bis sabr. 4. Berarti kalau dipersentasekan 25, 25, 25, 25. Berarti kalau cuma dilepaskan satu beban, masih ada 3 beban, rugi enggak kira-kira? Masih rugi. Ibaratkan 4 beban ini adalah buah yang busuk. Kalau cuma satu yang dihilangkan, masih bau tak kira-kira? Masih bau. Maka amalan orang yang sudah beriman, PR bagi orang yang sudah beriman adalah wa amilu solihat, berbuat kebaikan, berbuat amal. Nah, memang kadang berbuat amal ini lebih dalam lagi. Dia butuh rasa. Hanya orang-orang yang dikasih rasa sama Allah dan mau menghidupkan rasa yang timbul empatinya. Abi contoh ngelihat kan, melihat di antara orang-orang di sekeliling, santri, teman-teman, ada yang mati rasa. Kalau Abi jadi Yusuf di Bandung itu, Fadli lah saya tempel, ngedit bisa. Kalau saya jadi Yusuf loh. Kalau saya jadi Yusuf, cuman saya bukan Yusuf. Saya di Munzalan, saya tempel Ayaman, dapat ilmunya. Saya di Pontianak, di Jalan Bersama di Jogja, saya tempel Aba Irfan, dapat ilmunya. Saya tempel UAS zaman umroh, dapat ilmunya. Kalau saya jadi Yusuf, Fadli lah saya tempel. Bang Fadli tolong ajarkan saya. Cuman sayangnya taekwondo lebih menarik daripada amal soleh ini. Maka yang muncul lebih banyak iklan taekwondo. Itulah. Rasanya belum hidup. Tidak tertarik. Itulah gambar. Nah, termasuk kayak gini. Banyak teman-teman yang bikin program begini. Kenapa belum hidup? Karena rasa. Kemampuan untuk nanya orang. Assalamualaikum bang, kak, bapak. Kan videonya kan berkali-kali dari jauh. Kan bukan sengaja tuh. Berarti kan mata ditujukan. Dari jauh ngelihat. Ini bukan dibuat-buat loh. Ini bab rasa. Terus didatangi, jualan pak. Ini bab rasa kawan-kawan. Ini yang harus kita hidupkan dalam beramal. Bang? Banyak sebenarnya. Nah maka gini ya. Maka sekali lagi yang harus kita pahamkan, PR-nya kita setelah beriman itu beramal. Nah, program makan-makan itu namanya beramal. Abi tegur, Abi kasih tahu nih contoh misalkan anak-anak di Sholal Hijrah. Kita janganlah cuma ngasih footage saja. Udah beramal sudah.
Ngasih makan sudah. Yang oke. Apalah yang belum di sini? Amilu wa tawasau bil haknya yang belum. Ngomong. Mengingatkan dalam kebenaran. Gimana caranya kira-kira? Ngomong. Mengingatkan dalam kebenaran tuh ngomong. Cuman Abi mau benarkan Keno kalau Abi tak ngomong sama Keno? Hah? Bisa tak kira-kira? Mana bisa? Nah, yang sudah ambil solihat, yang sudah bikin program makan-makan di pondok ini, di masjid ini, dimanapun, oke, yang sudah ngundang orang, jangan biarkan orang itu datang tak kenal kita, maka tak terkonek hatinya. Ibaratkan Abi diundang Bang Ican ke rumahnya, tapi Bang Ican tak nyapa saya, maka saya datang cuma makan dan pulang. Betul tak? Bang Fadli bikin berbagi mobil makan berbagi, ya kan? Masjid makan-makan, cuma ngasih makan. Itu kayak sales ngasih kertas na brosur nah. Tapi kalau sales yang keren yang ngomong, Pak, wah ganteng dari mana Pak? Oh dari kantor. Kebetulan ke pameran nih ya? Iya. Dinas di mana Pak? Oh saya dinas BUMN. Oh lagi cari mobil Pak. Iya kan? Memang orang kesini kan? Tapi itu hanya pengonek komunikasi, lagi cari mobil Pak. Iya lagi cari mobil nih. Kira-kira Bapak yang maunya yang 2 seater atau 7 seater? Nah, langsung arahkan dia. Nah kalau 7 seater Pak, kita punya recommended terbaru, yaitu Cherry Tiggo 9. Ini 7 seater Pak, cocok nih. Nah, ini Pak kita coba. Itulah dia. Antum-antum yang punya Quran, sudah punya hafizo, sudah belajar, ya kan? Lalu tidak menyampaikan itu, kita akan ditanya sama Allah. Banyak orang tuh hanya ngelihat surah Al-Asr, bacaan ya, nggak mau sampai dalam mengamalkan. Banyak orang-orang, tapi lihat, ayo perhatikan dari kejauhan. Ada yang cuma temen nong tuh duduk di sini. Makanya kayak kemarin kan, di musola di high space ya Bang Bejo, itu gorjo, duduk kumpul sama mereka. Ada yang pakai jaket ojol oren, ada yang pakai ojol hijau, ada yang tim Shopee, ada yang Gojek semalam. Coba ya, misalkan contoh. Nah, kalau konten kreator dan videografer punya rasa, maka dia akan datang. Bang, dari mana Bang? Oh dari sana, sebagai tahu dari mana tempat sini? Iya saya nengok di sosial media, Masya Allah. Udah berapa tahun Bang ngojek Bang? Udah 3 tahun dah. Oh ini bulan puasa tetap ngojek gak di jam-jam segini nih? Iyalah mau kejar setoran, ya kan buat lebaran nih mudik, Masya Allah. Ya Bang biasa buka puasa di mana lah Bang? Ya kadang di jalan lah, atau kadang di masjid, ya kan? Kadang ya beli di bukaan-bukaan tepi jalan. Dapat berapa lah Bang biasa Bang ngojek Bang? Dapatlah 100.000 ya kan sehari itu, potong-potong bensin bersih-bersih paling lah 70 ribu. Oh iyalah silai Bang makan. Dah mundur selangkah, pastikan kamera lagi makan, bikin caption ya kan, lihatlah pejuang keluarga ini di saat yang lain mengemandi kumandang ajan bersama keluarga tercinta, dia masih harus ada di jalan raya, mengumpulkan pundi-pundi rupiah untuk hadiah di hari raya untuk keluarga yang dicintai. 1 box nasi yang kawan-kawan berikan dalam program Dapur Peduli ini jadi jalan untuk dia menghemat uang yang tadinya harus dia pakai untuk beli bukaan, sebagai hadiah yang dia bisa berikan untuk keluarga tercinta. Mari bersama jadi bagian untuk membahagiakan para pejuang keluarga. Tersentuh tak nonton hatinya? Viral tak kira-kira? Gitu namanya. Jadi untuk sampai watawasau bil haq itu tentang rasa. Nah termasuk semua teman-teman. Jadi hari ini balik lagi, udahlah. Jadi jangan nih kawan-kawan. Setan tuh lebih tawasau bil haq dibanding kita gitu loh. Bro, mana ente bro? Ada nih. Yuk, aku yuk buka puasa yuk. Kita ke ini ya, yuk
ada orang kopi sedap nih, buka orang kopi, tak ada musola, tak ada apa. Buka puasanya bersama, tapi sholatnya enggak. Banyak enggak kira-kira? Kalaupun dia sholat dah jam 7, bagaimana tipu daya iblis main di situ. Bahkan temannya yang ngajak untuk buka puasa, aku tak ada duit. Lah KTP kau kan ada, tinggal foto ya, cair sebentar nah. Jadi setan lebih tawasobil hak ke neraka dibanding ustazah katanya tawasobil hak dalam ke surga. Kalah lah kita. Betul lah? Masuk akal? Masuk akal. Dah sampai dia masuk dia ke ini kafe, lanjut lagi setan kedua paneling. Bro, ada diskon nih, lanjut ya gitu yuk. Ke mall. Langsung cari belanjaan, cari baju, ketabrak lagi isak dan terawih. Aku tak ada duit, dah lah, aku kan ada kartu kredit. Habis kena bantai lagi. Sempurna tak kira-kira? Jangan antum bilang bulan Ramadan ini setan tak ada. Abi pernah marahin ngerajia budak, anak muda, ya kan? Melakukan hubungan suami istri di malam hari ba'da puasa. Saya tak cerita-cerita. Iya, iya Ustaz. Kan dah habis. Kapan ente ngerjakannya? Kapan ente berbuat? Udah habis buka puasa Ustaz. Palak kau sebilang. Cobalah lihat setan tuh. Bukan lagi setannya, bukan lagi jin, kaulah setannya. Watiwan nas. Setan ya, tolong angkut aku jadi muridmu kata setan. Oke. Nah, kenapa gitu? Jadi secara antum harus bayangkan secara pertarungan nih, orang market nih di tengah-tengah anak kawan-kawan kita ini, remaja-remaja yang menjadi generasi pelanjut, dan kalau kita tidak biarkan mereka bergabung dengan Israel lah sudah. Board office sudah. Nah maka sekali lagi PR dan kebutuhan dari orang yang sudah beriman apa? Beramal soleh. Maka bikinlah program masjid makan-makan, bikin romansa, bikin mobil berbagi. Kalau sudah beramal soleh apalagi PR-nya, apa kebutuhannya? Tawasobil hak. Tanyalah orang tuh, jauh-jauh datang dari mana bu? Kebayang nggak kalau setiap di antara antum nyumbang satu konten aja dah, semua nyetori aja dah dengan ciri-ciri tuh unik orang yang datang tuh. Berarti orang ngelihat keren di masjid tuh ada sesuatu yang menarik gitu loh. Bahkan habis malam sore-sore saya perhatikan waktu sore ngelihat Aini bawa anak, ngelihat Dini bawa anak masak, itu tuh cerita yang menarik loh untuk diceritakan. Nama aku Dini. Dulu 3 tahun yang lalu aku adalah seorang santri belajar di sini. Tak sangka aku ketemu Bang Tommy jualan lele. Yang akhirnya mengkhitbah dan menghalalkan diriku. Aku pikir aku seperti santri kebanyakan, mondok lalu keluar dan lalu akhirnya bingung dalam pencarian masa depan. Seperti sebagian teman-temanku malah memutuskan jadi TKW di luar negeri. Tapi ternyata berbeda dengan masjid ini. Kami bukan hanya diajarkan mengaji, melainkan diajak berpikir tentang ekonomi. Atas izin Allah, setelah selesai waktu pembelajaran, atas saran pengasuh, kami disuruh diajarkan lagi tentang ilmu berumah tangga, maka menikah. Dan yang aku syukuri adalah aku ini bukan siapa-siapa, tapi rahmat Allah tetap ada di lingkungan yang nyaman dan menenangkan ini, diberi fasilitas rumah, dekat tempat mengajar dan bekerja, dan hari-hari bisa ada di lingkungan ini. Bukankah ini jadi sesuatu nikmat yang sangat luar biasa? Apakah lingkungan kerja kamu dan tinggal kamu juga seperti ini? Komen dong.
Enggak kak, saya kerja jauh, masjid saya enggak gitu kak. Keren enggak kontennya kira-kira? Bisa ngomong kayak gitu tuh bab apa kira-kira? Rasa. Namaku Robi. Sudah 7 kali cintaku tertolak. Aku nyatakan 7, yang nolak 9. Tapi aku yakin, kata pengasuh, inilah jalan menuju cinta sejati. Itu lebih baik daripada Bang Fadli yang tidak pernah mencoba yang aku imani. Nah, tetap menang ente bi. Walaupun Fadli ganteng tapi tak mencoba. Ibaratkan selomang tuh, tak ngebeng deh. Udah kuncup dulu. Tenang ya bi, untuk dapatkan yang terbaik itu butuh penolakan yang panjang. Abang kau udah lewat dah. Hukum gagal, orang yang berhasil adalah orang yang paling banyak gagal. Dan orang yang gagal adalah orang yang tidak pernah mencoba sama sekali. Gitulah dia. Sorry ya bro, tadi konten itu bang keren, tapi bab ini tak kalah bro. Oke. Nah, jadi saya mau tegaskan, ngajak semua yang ngaji, termasuk yang ngaji teman-teman keluarga SOS, naik level. Jadi jangan lagi curhat, Abi kenapa masalah tidak selesai, utang saya tidak beres-beres, suami saya. Karena ada perintah yang belum kita kerjakan. Karena kita belum selesai merontokkan label lafi husrin dalam kehidupan kita. Maka bergeraklah. Ya kan? Gimana bi, kami sendiri ajak komunitas kampungnya, RT-nya, RW-nya, ajak pimpinan musola datang, umusnya bergerak. Bang Fadli kemarin bikin program jadi ketika masjid makan-makan naik, ya kan, langsung kita bikin namanya aliansi masjid makan-makan. Terdaftar 200 masjid. Pingin juga ngelihat masjid makan-makan bertumbuh. Dari 200 itu yang datang Zoom 100, yang akhirnya bergerak 30. Mereka enggak tahu bagaimana caranya bikin program makan-makan. Kata Bang Fadli, bergerak aja dulu, tiru konten saya. Ayo makan, ayo makan. Buat aja dulu 40 porsi sehari aja orang patungan. Oke, bergeraklah 30 masjid ini karena ada pergerakan, ada getaran. Ibaratnya gini ya. Ada goncangan. Nah, pernah enggak ngayak? Oke, kalau barang itu bergerak, diam, maka debu-debu itu tidak keluar kan? Tapi begitu dia ya, set, gini digoncang, bertebangan debu kan? Nah, setiap pergerakan menghasilkan resonansi getaran. Setiap getaran mengeluarkan rezeki. Berdatangan, oh ada masjid makan-makan ya di tempat kami ya, di komplek kami ya, kata orang-orang. Ya udahlah, pakailah rumah saya untuk masak-masak. Oh ada masjid makan-makan ya, sangat tertelur ya. Ada masjid makan-makan ya, berapa nomor rekeningnya? Mulai bergerak, testimoni positif, bergerak. Semuanya bergerak. Di Ramadan ini. Itulah namanya wa amil solihat. Tapi don't stop di wa amil solihat. Jadi kita buang dulu, kita sederhanakan semua masalah hidup kita ini memang setelan pabriknya kayak gitu. Wal asri innal insana lafi husrin. Setelan pabrik kan begitu kan? Semua orang pasti merugi kata Allah. Bentuk rugi beda-beda, daripada engkau konsultasi kenapa bangkrut, kenapa ketipu, atau kenapa dikejar-kejar utang, kenapa rumah tangga bermasalah. Kata Allah, enggak paham budak-budak nih. Aku kok yang bolak-balikkan perasaan suamimu tuh sehingga dia tidak terlalu sayang dengan dirimu. Aku kok yang datangkan penipu dengan kau tuh. Dia sibuk. Saya bisa ngomong demikian karena saya dulu seperti itu. Nah, akhirnya setara akarnya. Oh, ini bagian daripada Allah as a creator. Kita ini cuman wayang. Kita ini apa? Wayang. Allah lah dalangnya. Berarti Allah lah yang gerakkan wayang ke kiri dan wayang ke kanan. Allah yang nabrakkan wayang sini, jebret, kena, hancur misalkan, ditinju. Allah yang gerakkan. Berarti kalau mau ini wayang ini tidak menabrak ini, yang harus dilobi wayangnya pedalangnya. Hei wayang, ngapa kau nabrak aku? Tak bisa nih, aku digerakkan. Ngapa kau mukul aku? Ngapa kau khianat? Bukan aku mau mengkhianati, aku kena gerakkan. Lobilah dalangnya, tangannya ini. Janganlah, sakit nih. Oh iya kak, nyambung? Jangan tuh, kan permainannya udah jelas dibilang lafi husrin, merugi.
illa kecuali alladzina amanu yang beriman. Maka tidak cukup beriman, baru satu. Wa amil solihat, berbuat kebaikan dengan programnya masing-masing. Ada yang betulkan son, ada yang distribusikan Quran, ada yang masak, ada yang ngajar ngaji, ada yang bikin program. Berikutnya watawasau bil haqq. Harus ada akad untuk mengingatkan, ini salah, ini boleh, ini tak boleh, ini bisa dikerjakan. Nah, itulah kayak pagi ini dalam rangka tawasau bil haqq. Terus selesai enggak? Belum. Tetap berikutnya tawasau bis sabar. Kenapa harus dibungkus dengan sabar? Tidak semua kebenaran yang kita sampaikan diterima dengan baik oleh orang yang menerima. Nah, tidak semua kebenaran yang kita utarakan langsung dikerjakan orang lain. Tidak semua kebenaran yang kita udah contohkan bahkan membuat orang lain tergerak. Berarti kenapa Allah sebut sampai sabar? Ayatnya tidak setelah sampai tunjukkan kebenaran dan selamatlah menikmati kebaikan, enggak. Karena ada peluang di balik ungkapan ajakan kebenaran itu, ya kan? Yaitu orang tidak ikut atau bahkan mencela atau bahkan memfitnah, maka dibungkus dengan sabar. Berarti kalau sudah sampai sempurna rangkai itu, cekrek, kekunci dia. Krek. Begitu kekunci, rontok semua beban-beban kerugian, barulah keluar keberuntungan. Kan innal insa lafi husrin, demi waktu semua manusia itu merugi. Berarti kalau disimpulkan, demi sepanjang waktu, sepanjang hidup, dari lahir sampai mati manusia itu apa? Rugi. Kecuali kalau dia melakukan 4 hal. Yang pertama apa? Kedua, ketiga, nyampaikan kebenaran, oke? Keempat, sabar kan? Kalau dikumpulkan jadi satu, kalau orang melakukan 4 hal ini, dicabut kerugiannya, berarti dia sedang mendapatkan apa sebenarnya? Keberuntungan, bos. Kejarlah di bulan Ramadan ini agar dapatkan keberuntungan. Keberuntungan buat orang yang sedang dikejar utang, apa keberuntungannya? Lunas tiba-tiba. Keberuntungan buat jomblo rahimakumullah, apa jodoh? Pada tahu mama langsung telepon, udahlah sah. Mama tadi malam mimpi takut makku macam-macam. Kau gas ya lah. Kau gas ya lah kata mama. Apalah tak mantap. Benar nih mak, benar sah. Mak takut. Tambah lagi Ustadz kemarin bilang, jangan memberikan syarat yang berat-berat kepada anak-anak kita yang sudah sampai usia hendak menikah. Jangan sampai dia mendekati zina, orang tua yang tanggung dosa. Habis soal pernah ngomong kayak gitu, langsung diizinkan nikah. Nah, tergantung bayaran sih, habis bisa ngomong kayak gitu. Sian atau Bang Tama Mekah, tanya Tama. Mamanya bilang Tama tuh belum jelas kuliahnya gini-gini. Pandai Tama. Umroh kan ikut sama Abian Sempurna Mirai. Ikutlah calon mak mertua waktu itu sama istri ya, sama Kak Uli. Dia umroh tuh lah, Bu. Jangan sampai gitu yang terlalu berat karena anak kita cari syarat. Nanti dia apa-apa mendekati zina, bahkan sampai berzina, Bu. Kita nanggung dosanya. Balik langsung diizinkan. Tak nunggu Yuli wisuda. Tolong penggal video tadi kirim ke Putus Sibau. Gas kata mama. Wah, bisa genggam tangan nanti sholat Idul Fitri. Mulai sudah tidak iktikaf nanti dia mekap. Kalau Abi lah harus pakai strategi, jangan mengalah. Abi gitulah dia. Lebih dalam teknis dan strateginya tanyakan Bang Ican. Dia tahu langkah konkretnya. Keberuntungan buat yang udah ditolak berkali-kali, apa kira-kira? Dikejar-kejar. Tengoknya Bang ini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa komat tuh kata dia. Saya langkah dengarkan kalimat komat itu. Datang mak-mak mu'alaf tuh. Ya kan? Robi, Bu. Tak beda, memang tersentuh hati saya.
Udah ada calon ke Bang Robi itu? Ibu tanya seorang ya, Bang Robi ada jalan ke? Ibu dari kemarin tuh mimpi, ada agak samar-samar dalam mimpi itu, ada anak muda Ismuya yang melamar anak ibu. Badannya nggak tinggi-tinggi benar, kecil gitulah. Kayaknya Bang Robi inilah. Ayolah, mau nggak menggugurkan kerugiannya di bulan Ramadan ini? Maka apa rumusnya? 4. 1, iman. Udah kan? Bawa gas semua. Kedua, beramal soleh. Udah kan kita kan? Nah yang ketiga, nyampaikan kebaikan. Sebarkan kebaikan. Salah satunya menyebarkan aplikasi sidak. Menyebarkan kebenaran. Nanti Abror Samir cepat edit video semalam tuh. Ya saya haru nangis lihatnya. Sebarkan kebaikan, tebarkan kebenaran. Nah, yang terakhir sabar, rontoklah dia. Pakailah. Jadi pertama memang harus imani, bulan ini bulannya momentum. Bulan ini malaikat bertaburan, mana gini? Mana hadiah yang mau aku kasih ini? Ayolah, kerjakanlah kalian. Biar aku udah capek nih bawa jodoh kau nih, bawa harta kau nih, bawa kesehatan kau nih. Ayolah, ambillah. Gitulah. Di bulan Ramadan ini kawan-kawan. Oke. Beriman dengan cara mengoptimasi semua amal. Optimasi semua ibadah maksudnya. Sampai capek-capek Ilham tuh belum tidur tuh, hanya untuk meracik sambal semalam. Dia mau ikut-ikutan Nabi pula, mikirkan umat. Jangan, berat. Kan? Ngapa tidak tidur mikirkan besok makan apa yang cocok. Tidak usah, biarkan ya anak-anak tuh. Semalam aja dia bikin soto, dia tak makan sotonya. Semalam kita bikin sambal sampai jam 12 malam. Pengasuh turun baru sambalnya itu cocok jadi. Ikan ini makan. Ternyata ini kok kurang ini. Sini jeruk sambalnya. Langsung lah melantak budak-budak habis itu. Nah, rasa di lidah, rasa di hati, Allah yang kasih. Mulai hari ini datang lagi orang makan. Jadi orang udah datang ke masjid, mau sholat, mau ngaji itu udah Masya Allah. Nah, maka tugas berikutnya adalah rangkul hatinya. Jangan dia jadikan dia asing di luar. Oke? Dan Rasulullah bersabda, saya lupa detail hadisnya, tapi bunyinya begini. Wahai manusia, wahai orang-orang beriman, di balik orang-orang lemah dan orang-orang miskin itu ada jatah rezekimu. Besarkan hati mereka, datang, ngomong, ya. Nah, disitulah kawan-kawan pelan-pelan ngajak, mulai ramai. Akhirnya orang hype, orang FOMO dengan masjid. Ya tujuannya buat orang nyaman betah balik ke masjid. Kalau kita biarkan mereka seperti tamu yang terasingkan, bahkan ya jadi apatis gitu loh. Nah, praktekkanlah ini 4 jurus sederhana, ayat yang sudah sering kita baca, tapi kita mungkin menganggap selama ini ayat ini biasa ya, cuman bacaan zaman SD, padahal bahkan saya lupa hadis atau ulama waktu itu saya ceramah dengarkan, kalaulah Quran itu cuman diturunkan 1 surah, maka cukup surah Al-Uwas yang nyampaikan ke Abi. Uwas ngutip di kitab siapa lupa sejatar kemarin. Kalau Quran itu cuma 1 surah yang diturunkan, maka cukup surah Al-Asr yang dipegang oleh manusia sudah cukup jalan untuk dia mengenal Tuhannya dan kembali ke Allah. Lengkap beriman, berbuat kebaikan, menasehati, sabar kunciannya. Selamat praktek. Silakan, ini tugas masing-masing. Jangan jadi penonton. Sekali lagi, jangan jadi penonton. Raih kemenangan di bulan Ramadan ini, biar nanti di pertarungan berikutnya kita itu sudah di grade berikutnya lagi yang lebih baik. Begitu kawan-kawan pagi hari ini, semoga bermanfaat. Terus berbuat, terus berkarya, terus melakukan yang terbaik. Semoga Allah mudahkan semuanya. Masih ada waktu, ya kan, untuk terus, masih ada kurang lebih 3 minggu lagi di Ramadan ini. Jazakallah khairan kasiran. Berarti kesimpulannya, kalau 4 ini kita kerjakan,
kita sedang akan mendapatkan apa janji Allah? Keberuntungan. Dah lah. Jangan lagi, maksudnya mulailah dominasikan dimensi langit gitu. Tetap ikhtiar ininya dikerjakan. Nah, semoga nanti pas Zoom malam takbiran atau Syawal kita bikin Zoom wisuda Ramadan. Cerita, testimoni, kesaksian, hadiah-hadiah yang Allah dapatkan, kon dapatkan. Dan semoga antum semua adalah orang-orang yang dapat hadiah itu. Makasih banyak. Yang baik dari Allah, yang kurang dari si pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Jazakallah. Terima kasih Abi. Terima kasih Abi. Sehat-sehat Abi ya. Salam sama Kamera. Iya Bunda. Sehat selalu. Salam buat Bunda. Siap, makasih. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak Abi atas ilmunya di pagi hari ini. Semoga Allah jadikan ilmu hari ini bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan marilah kita doakan untuk Abi, semoga senantiasa Allah jaga rapat rumah tangganya dalam keistiqomahan, selalu dalam lindungan Allah dan dilimpahkan kesehatan dan bahagia dunia akhirat. Amin. Amin ya Allah. Kasih sama anaknya Om Agus. Ayah Bunda, sedikit Maria review kembali kajian kita pada hari ini. Tadi sudah disampaikan bahwa ada empat sepanjang waktu, sepanjang hidup dari lahir sampai mati manusia itu rugi kecuali melakukan 4 hal, yaitu beriman, beramal soleh, menyebarkan kebaikan dan sabar. Maka dari keempat itu kita akan mendapatkan keberuntungan. Amin. Baik. Amin. Ayah Bunda Bang Kakak, kita cukupkan sampai di sini kajian kita pada subuh hari ini. Kita tutup dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kita dengan Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ayah Bunda.